Suku Bali adalah kelompok etnis yang berasal dari Pulau Bali, Indonesia. Mereka memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang mencakup aspek kehidupan seperti agama, seni, bahasa, dan adat istiadat. Suku Bali adalah penduduk asli Pulau Bali, yang terletak di bagian barat Indonesia. Mereka merupakan bagian dari kelompok etnis Austronesia yang menyebar di Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa Bali adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Bali. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, termasuk Bali kuno dan Bali modern. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dalam konteks resmi. Mayoritas suku Bali menganut agama Hindu Bali, yang merupakan bentuk lokal dari Hindu dengan pengaruh adat dan budaya Bali. Agama ini memiliki sistem kepercayaan yang unik, menggabungkan elemen-elemen Hindu, Buddha, dan animisme. Suku Bali dikenal dengan berbagai upacara keagamaan yang melibatkan persembahan, doa, dan tarian. Upacara besar seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi Hari Raya Tahun Baru Bali adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Bali terkenal dengan seni tari dan musik tradisionalnya, seperti tari kecak, tari legong, dan gamelan Bali. Tari-tarian ini sering dipentaskan dalam upacara keagamaan dan acara budaya. Kesenian visual Bali meliputi seni lukis, patung, dan ukiran kayu. Motif dan gaya seni Bali seringkali mencerminkan tema-tema mitologis dan religius. Ciri khas arsitektur Bali termasuk pura kuil, dengan desain yang khas, seperti atap bertumpuk dan halaman yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan ornamen yang rumit. Masyarakat Bali sering diatur dalam sistem desa adat yang memiliki struktur hierarki dan aturan sendiri. Setiap desa adat memiliki peran dalam mengatur kegiatan sosial dan keagamaan. Keluarga Bali umumnya bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan mengikuti jalur ayah. Sistem kekeluargaan ini memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan kepemilikan tanah. Pertanian, khususnya tanaman padi, merupakan mata pencaharian utama bagi banyak orang Bali. Sistem subak, yang merupakan sistem irigasi tradisional, memainkan peran penting dalam pertanian padi. Pariwisata telah menjadi sektor ekonomi yang sangat penting bagi Bali, membawa dampak besar pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bali. Banyak penduduk Bali terlibat dalam industri perhotelan, restoran, dan kerajinan tangan. Seiring dengan perkembangan zaman, suku Bali mengalami perubahan dalam gaya hidup dan budaya akibat modernisasi dan globalisasi. Namun, mereka tetap berusaha menjaga dan melestarikan tradisi mereka yang sudah ada. Berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan budaya Bali melalui pendidikan, festival, dan praktik keagamaan yang terus dipertahankan. Secara keseluruhan, suku Bali merupakan kelompok etnis yang kaya akan tradisi dan budaya dengan sejarah panjang yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka sehari-hari. Pernikahan dalam adat Bali merupakan suatu ritual yang kompleks dan syarat dengan makna. Prosesnya melibatkan berbagai upacara, simbolisme, dan aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama Hindu Bali. Prosesi pernikahan diawali dengan serangkaian upacara yang disebut pawiwahan. Sebelum pernikahan, calon pengantin dan keluarga biasanya melakukan pertemuan atau negosiasi yang dikenal sebagai melukat untuk mempersiapkan dan membersihkan diri secara spiritual. Proses pencarian jodoh sering melibatkan keluarga untuk memastikan bahwa calon pasangan cocok dari segi sosial, ekonomi, dan spiritual. Penentuan jodoh bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengamatan oleh orang tua dan pertemuan keluarga. Calon pengantin wanita biasanya menjalani ritual mepandes, yaitu upacara pemotongan gigi untuk menghilangkan sifat buruk dan menandai kedewasaan. Ini merupakan simbolis pembersihan diri. Hari pernikahan ditentukan berdasarkan kalender Bali dan perhitungan astrologi untuk memastikan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang baik menurut ajaran Hindu Bali. Upacara utama pernikahan disebut panggih, di mana kedua mempelai bertemu di hadapan keluarga dan undangan. Mempelai pria biasanya datang dari rumahnya untuk menjemput mempelai wanita di rumahnya. Selama upacara,
mempelai melakukan puja doa kepada Tuhan dan leluhur di hadapan altar atau pura. Upacara ini melibatkan persembahan berupa bunga, makanan, dan dupa. Dalam upacara ini, tangan mempelai pria dan wanita biasanya diikat atau digenggam sebagai simbol persatuan dan komitmen mereka. Mempelai saling mengalungkan selendang atau malam sebagai simbol cinta dan penghormatan. Setelah upacara inti, keluarga dan tamu biasanya merayakan pernikahan dengan sebuah pesta atau resepsi yang melibatkan tarian, musik gamelan, dan hidangan tradisional. Dalam beberapa kasus, upacara diikuti dengan pertunjukan tarian tradisional seperti tari kecak atau kidung, yang merupakan bagian dari perayaan dan doa. Setiap desa di Bali mungkin memiliki variasi adat dan ritualnya sendiri, tetapi inti dari upacara pernikahan tetap konsisten dalam hal struktur dan makna. Ada beberapa pantangan dan larangan yang harus dihindari selama upacara, seperti makanan tertentu atau tindakan yang dianggap tidak baik dalam konteks adat Bali. Keluarga memegang peran penting dalam seluruh proses, dari persiapan hingga pelaksanaan dan perayaan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan keabsahan upacara. Secara keseluruhan, adat pernikahan suku Bali adalah sebuah proses yang melibatkan komitmen spiritual dan sosial yang mendalam, diiringi dengan ritual-ritual yang mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan Hindu Bali. Di masyarakat Bali, larangan dan pantangan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan upacara adat. Pantangan ini seringkali berkaitan dengan keyakinan agama Hindu Bali, budaya lokal, serta norma-norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di beberapa komunitas Bali, terutama yang lebih religius, konsumsi daging babi bisa dianggap tidak pantas karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama atau upacara tertentu. Konsumsi alkohol dapat dianggap tidak sesuai pada hari-hari tertentu, seperti hari raya atau saat melakukan upacara keagamaan. Selama upacara sakral, orang diharapkan untuk menghindari alkohol. Menggunakan pakaian yang terlalu terbuka atau tidak sopan, terutama saat menghadiri upacara keagamaan, dianggap tidak pantas. Biasanya, pakaian tradisional Bali seperti kebaya untuk wanita dan saput untuk pria digunakan dalam upacara. Barang-barang yang sudah tercemar atau tidak bersih, seperti pakaian kotor, tidak boleh digunakan selama upacara keagamaan. Kesehatan spiritual sangat dihargai dalam setiap ritual. Pada hari-hari tertentu yang dianggap suci, misalnya Hari Nyepi, masyarakat diharapkan untuk menjaga ketenangan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu suasana sakral. Beberapa area di Pura Kuil memiliki larangan khusus. Misalnya, wanita yang sedang haid tidak diizinkan memasuki area tertentu di pura selama menstruasi mereka. Ada aturan yang mengharuskan seseorang untuk tidak menikah dengan orang dari garis keturunan dekat seperti sepupu dalam beberapa kasus untuk menghindari pernikahan yang dianggap tidak sesuai menurut adat. Tidak mengikuti atau menghormati tradisi dan upacara leluhur dianggap sebagai pelanggaran serius. Mengabaikan upacara atau tradisi dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati budaya. Setiap desa adat di Bali mungkin memiliki pantangan dan larangan khusus yang berbeda, tergantung pada tradisi dan ajaran adat setempat. Ini mencerminkan kekayaan budaya lokal dan cara mereka menjaga keaslian adat. Secara keseluruhan, larangan dan pantangan di suku Bali memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial. Mereka membantu memastikan bahwa upacara dan kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan tradisi budaya Bali. Suku Bali adalah kelompok etnis yang berasal dari Pulau Bali, Indonesia. Mereka memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya, dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, migrasi, dan interaksi dengan dunia luar. Suku Bali adalah bagian dari kelompok etnis Austronesia, yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Migrasi awal Austronesia ke Pulau Bali diyakini terjadi ribuan tahun lalu, sekitar 3000 SM hingga 1500 SM. Pada abad pertama Masehi, Bali mulai berinteraksi dengan pedagang dan pengaruh budaya dari India.
Pengaruh ini termasuk masuknya agama Hindu-Buddha dan seni budaya India yang memperkaya kebudayaan lokal Bali. Pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, Bali mengalami perkembangan pesat di bawah beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Warmadewa dan Kerajaan Gelgel. Pengaruh dinasti-dinasti ini memperkuat struktur sosial dan budaya Bali. Sejak abad ke-9, Bali dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha yang datang dari India dan melalui kerajaan-kerajaan di Jawa. Agama Hindu yang berkembang di Bali adalah bentuk yang khas, dikenal sebagai Hindu Bali, yang menggabungkan elemen-elemen Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme lokal. Pada abad ke-14 dan 15, Bali berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Setelah runtuhnya Majapahit, banyak orang Bali yang mengungsi ke Bali dan membawa budaya Majapahit, memperkuat tradisi dan struktur sosial yang ada. Pada abad ke-19, Bali menjadi target penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda mengubah banyak aspek kehidupan di Bali, termasuk sistem pemerintahan dan ekonomi. Meskipun demikian, banyak elemen budaya Bali tetap bertahan dan dilestarikan selama periode ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bali menjadi bagian dari negara baru tersebut. Meskipun perubahan politik dan sosial terjadi, masyarakat Bali terus mempertahankan tradisi budaya mereka. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu Bali yang mengintegrasikan seni, musik, tari, dan upacara keagamaan. Hal ini termasuk ritual seperti ngaben, upacara kremasi Galungan, dan Kuningan. Bahasa Bali adalah bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan dialek yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Bahasa Bali juga berperan penting dalam upacara dan sastra. Sejak pertengahan abad ke-20, Bali menjadi destinasi pariwisata internasional yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan seni. Ini membawa perubahan ekonomi dan sosial besar, tetapi juga memperkenalkan budaya Bali kepada dunia. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Bali mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan migrasi, pengaruh asing, dan pergeseran sosial yang membentuk identitas unik mereka. Bali tetap menjadi contoh yang kuat dari keberagaman budaya dan ketahanan tradisi di era modern.